Halo, kita ngobrol lagi dengan Bung Rocky Gerung. Bung Rocky ini lagi heboh di media sosial. Ini Gubernur NTT Victor Laiskodat. Ini gubernurnya Partai Nasdem ya, perlu kita catat. sedang dia memberikan instruksi. Ya, sebenarnya pidato biasa di depan Dinas Pendidikan dan para kepala sekolah untuk kata dia agar mahasiswa itu siswa lebih produktif itu diharapkan masuk sekolahnya jam 5. Dan pada waktu itu gimana pertanyaan jam setuju. Saya nggak nyangka tiba-tiba itu tanpa macam-macam sosialisasi ataupun hari Senin kemarin sudah berlangsung. Dari itu dimulai anak SMA dan kehebohannya luar biasa, meme-nya luar biasa ini Bung Rocky. Ini menarik juga nih, kita mesti obrolin apa sebenarnya yang terjadi ini. Ya bisa aja tuh jam 5, tetapi kan itu waktu si anak masuk sekolah, waktu dia mempersiapkan pasti jam 3 pagi itu kan. Lalu tidur 8 jam. Tidur 8 jam yang merupakan kebutuhan dasar manusia, bagaimana hitungnya tuh? Jadi memang saya kira Pak Victor punya semacam local wisdom kira-kira tuh. Kenapa mesti jam 5 tuh? Macam-macam tuh. Tetapi impact dari kebijakan itu mengubah seluruh sistem ekonomi di situ tuh. Itu berarti pagi-pagi ibunya udah mesti siapin sarapan, sementara tukang sayur belum lewat di depan rumahnya kan. Jadi hal-hal yang semacam ini yang mungkin juga lalai dari pengamatan gubernur. Tapi kita melihat sebetulnya apa pentingnya gitu tuh. Kan yang lebih penting adalah pastikan kurikulum itu mendasar. Jadi bikin aja kurikulum simple supaya nggak terlalu panjang jam sekolahnya kan. Kan ada siswa yang dari pagi sampai sore di sana mesti ada les. Bayangin misalnya anak SMP, dia keluar jam 5, terus dia selesai jam 1 misalnya, masih ada les musik, les matematika, les fisika, les agama, segala macam. Jadi hidup anak ini, kita bayangkan itu ada di sekolah dengan kegiatan yang padat. Dia nggak punya kesempatan bermain tuh. Padahal sebetulnya kalau kurikulumnya dibikin ringkes, ya udah, mungkin 3-4 jam di sekolah di luar. Bagaimana negara-negara di Finlandia misalnya, di Eropa Utara melakukan prinsip yang sama. Kurikulumnya dibikin ringkes, selebihnya adalah aktivitas kreatif si murid. Kalau ada di dalam kelas dia stres, kemampuan kita untuk menangkap keterangan dosen atau guru itu paling 20 menit selesai itu. Selebihnya adalah kemampuan anak ini untuk mengekspresikan diri di dalam komunitasnya tuh, yang nggak ditata oleh disiplin yang kaku di ruang kelas. Jadi mestinya Pak Gubernur bilang, saya mau evaluasi mana mata kuliah atau mata pelajaran yang nggak penting sebetulnya tuh, yang bisa dilakukan di luar sekolah tuh, sehingga anak-anak itu justru senang. Kalau ini makin stres anak-anaknya jam 5 pagi itu, dan ibunya juga labakan tuh. Kalau diantar pakai motor bapaknya masih tidur tuh. Jadi akan ada kekacauan dalam rumah tangga. Keinginan Gubernur NTT. Kalau di meme malah muncul ketika jalan mereka dihadang kuntilanak karena masih terlalu pagi. tapi gini deh, saya kira ini udah biarkan ini jadi lucu-lucuan atau di NTT sana, karena ternyata selain kebijakan naik memajukan ruang masuk ke sekolah pukul 5 itu, Pak Victor ini baru saja mengeluarkan instruksi juga agar untuk menekan inflasi itu agar warga NTT diminta untuk banyak jalan kaki dan naik sepeda. Oke, bagus juga sih. Udara bersih dan sehat, itu kira-kira semangatnya. Tapi saya kira gini, yang justru lebih penting menurut kita yang Anda bicarakan tadi soal kenapa ya, Anda benar tadi, kita ini anak kita terlalu stres dengan banyak sekali pelajaran, banyak buku ya yang harus dia bawa. Kalau Anda lihat anak-anak sekarang ini kan bawa buku tasnya penuh dengan buku-buku gitu, mata pelajarannya juga banyak sekali. Tapi kenapa kualitas bangsa kita seperti ini? Tingkat persaingan kita juga rendah. Sementara Anda tadi sebut negara-negara di Skandinavia itu memang belajarnya nggak terlalu seperti kita, nggak sekeras kita, tapi kenapa outputnya jauh lebih bagus? Gitu. Jadi kita, ini juga buat Pak Victor Laiskodat, kan dunia lagi berubah. Ya. Dunia bahkan menganggap ya pendidikan tinggi itu ya udahlah, hapus aja tuh. Mungkin tinggal perlu 3-7 universitas, karena sebenarnya orang bisa belajar secara sendiri masing-masing, otonom. Kalau kita lihat misalnya beberapa kurikulum di Amerika Serikat, mungkin di pantai barat itu, bahkan mahasiswa disuruh nulis kurikulumnya sendiri. Mau belajar apa sih? Nggak perlu lagi ada semacam persyaratan ini di Indonesia. Jadi mahasiswa itu mesti diajarin bahasa Inggris, bahasa Indonesia, agama, kewarganegaraan. Ngapain? Dia udah warga negara Indonesia, masih diajarin kewarganegaraan. Dia udah sekolah
udah berdoa sampai SMA masih juga dianggap kurang beragama sehingga mesti kasih pelajaran agama waktu mahasiswa. Bahasa Inggris, bahasa Indonesia ngapain diajarin lagi nih di tingkat universitas? Ini satu paket sebetulnya. Kalau kita benahi dari SD, dari SMP, SMA dengan 3, 4, 5 pengetahuan dasar, anak-anak ini akan tumbuh kuat dan dia akan melampaui kecerdasan anak-anak di Vietnam, Singapura. Karena nggak ada sistem di kita itu yang membuat anak itu bisa berpikir otentik dengan daya kritis yang kuat, dengan kemampuan untuk berimajinasi itu, dengan latihan untuk menulis tajam dengan kalimat pendek tapi jelas subjek predikat objeknya tuh. Dan itu yang mesti dilatih sebetulnya tuh. Jadi ini bukan soal waktu tetapi soal kurikulum inti. Jadi saya kira itu yang mau kita pesankan pada Bro Victor Laskoda. Ya, justru saya kira ini bagus ya, apa yang dilakukan oleh Pak Victor itu untuk justru men-trigger diskusi yang jauh lebih serius ketimbang soal memajukan jam sekolah tadi ya. Ya, jadi gitu aja lah, blessing in disguise, apa namanya, ya manfaat dari kegaduhan yang dibikin oleh Pak Victor itu membuat kita bisa berdiskusi ulang tentang apa sebetulnya makna pendidikan. Mendidik itu artinya apa? Pinter itu apa maksudnya jadi orang pinter. Jadi kita berterima kasih karena kehebohan yang dibuat oleh Pak Victor Laskodat mestinya sampai ke Menteri Nadiem supaya dia evaluasi lagi itu. Yang disebut sekolah merdeka itu apa artinya? Kampus merdeka itu apa intinya itu? Apa yang ingin kita capai dengan kemerdekaan berpikir? Apa yang harus kita benamkan pada intelektualitas muda kita untuk compete dengan bonus demografi negara-negara lain? Kan itu dasarnya. Jadi sekali lagi ada filosofi yang harus kita bongkar tuh. Dan Victor Laskodat menjadi semacam proponen untuk mempersoalkan hal-hal yang bagi dia mungkin nggak dia pikirkan, tapi efeknya itu membuka kembali perspektif tentang mendidik itu apa tuh. Ya. Nah, saya kira justru yang tadi itu, saya kira jauh lebih serius. Kan dulu kita selalu ingat di masa lalu ada semacam jargon yang saya kira sangat terkenal sekali. Setiap kali ganti menteri itu pasti ganti kebijakan. Dan ini khususnya terutama di Kementerian Pendidikan ya, Bung Rocky. Dan kemudian outputnya tetap seperti sekarang ini gitu. Nah, jadi sebenarnya apa yang menurut Anda yang salah dengan sistem pendidikan kita ini? Ya, pertama tentu arogansi itu. Menteri menganggap ya yang sana parah tuh. Jadi kalau kita anggap misalnya, misalnya soal kebijakan presiden akan diteruskan oleh presiden berikutnya. Lah kenapa menterinya berbeda dong? Kan masalahnya begitu kan. Jadi di dalam sistem kita memang biasin aja bahwa kalau si menteri itu ingin ubah, dasarnya karena irasionalitas kebijakan sebelumnya, bukan karena ingin sekedar sok pamer-pameran tuh. Jadi sekali lagi yang kita sebut pengendalian opini publik melalui kurikulum politik juga berlaku di dalam sistem pendidikan kita tuh. Seolah-olah mau dikatakan bahwa ya kurikulum kita dimaksudkan untuk menservis seseorang ketika dia jadi menteri dan itu proposal ke presiden. Begitu presiden berubah, proposalnya lain lagi itu. Nah ini aspek buruk dari kita. Padahal ada yang namanya kurikulum dasar itu, basic curricula, yaitu logika, intellectual history, gimnastik, matematik. Itu kan nggak perlu dirubah-ubah kan? Kan standarnya sama aja tuh. Dari zaman Aristotle memandang metafisika, lalu masuk ke Laplace, teori tentang ketidakpastian, Heisenberg, semua itu kan standar tuh. Jadi kalau menteri ini mau mengubah arah, ya jangan ubah kurikulumnya. Yang diubah adalah teknik untuk memastikan bahwa kurikulum inti itu masuk ke kepala anak didik. Dan itu intinya begitu aja tuh. Ya. Nah, kan seperti kita sekarang ini tahu, bahkan sampai sekarang pun masih terjadi perubahan-perubahan semacam itu, termasuk nomenklatur kementerian. Kita tahu kemarin misalnya kementerian tadinya dipisah, Ristek Dikti itu dipisah. Sekarang justru dikembalikan lagi, malah sekarang semakin tambun. Jadi Menteri Pendidikan Kebudayaan itu mengurusi Ristek juga, gitu. Jadi dia mulai dari pendidikan PAUD sampai pendidikan tinggi, sekarang tambah kebudayaan, ditambah lagi riset. Itu kan bebannya juga sangat berat dari kementerian itu. Ya, bayangkan misalnya kalau ada rapat paripurna untuk yang sana kasih usulan supaya ada riset tentang astronomi. Tiba-tiba yang sana bilang kita riset tentang fungsi dukun di dalam kriminalisasi. Itu kan hal-hal yang sebetulnya bisa didistribusikan ke dalam universitas mau diambil alih secara sentralistik di BRIN dan di Depdikbud. Itu bahayanya tuh. Jadi harus percaya bahwa
Ada universitas-universitas yang memang didisiplinkan untuk satu alat berpikir khusus tuh, yang lain juga begitu. Nanti koordinasi kebijakannya ada di dalam kementerian, tapi bukan kementerian menurunkan seluruh kepentingan dia untuk dipaksakan pada kurikulum lokal, kan itu soalnya di situ tuh. Ini bangsa ini beragam betul tuh. Kenikmatan makan ikan di Manado itu beda dengan kenikmatan makan rendang di Padang tuh ya, karena itu sausnya mesti dibedain dong kan. Jadi hal-hal begini yang sebetulnya yang mau kita ucapkan pada Pak Nadiem atau siapapun presiden berikutnya, bahkan supaya ada kejelasan apa yang disebut kurikulum dasar untuk membuat orang atau manusia itu cukup peralatan untuk bertahan hidup atau memajukan keinginan sendiri, kan itu. Yes, oke. Baik, terima kasih Bung Rocky. Dan bagi kita yang paling mendasar itu adalah tetap 0%, ya. Ya, ini standar berpikir kita dimulai dengan kejernihan. Itu artinya menolkan seluruh kepentingan. Yes. Oke, thank you Bung Rocky. Yo,